Anjir. Oke, What? 3, 2, 1. Let's go. oke, selamat pagi teman-teman. Welcome di podcast Kucin Asylum Creator. Pada pagi hari Anjir. ini kami dari Asylum Creator membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau cerita-cerita soal mungkin asmaranya atau kegundahan hatinya masalah percintaan. Mungkin bisa dari siapa dulu nih yang mau mulai duluan? Silahkan. Sisil aja dulu. Kita mulai Sil, dari boleh kali. dokternya dulu lah, ya kan? Oh, oke. Eh, Barangkali ada masalah atau apa gitu. Atau keresahan aja sih, nggak usah Iya. masalah lah. Kalau masalah kayak berat banget. Oh iya, Keresahan kok aja. masalah ya kan? Aduh, kok. ada Hmm. cerita soal mantan kemarin, tapi ini dalam catatan aku udah maafin dia ya. Sil, mic-nya Sil. Tes. Masih jauh. Udah deket lo ini. Udah Iya, deket udah, banget. anjir. Oke. Cukup. Itu tolong burungnya di mute. Oke, dah. Yuk. Jadi ini cerita waktu aku pacar di Tasik saat aku rantau. Ya ini intinya aku sendiri baper sama dia. Sebenarnya dia tuh kayak baik gitu. Aku kayak di lingkungan baru, dia kayak support aku gitu. Terus aku kan nanya ke dia, ngechat, aku samarin aja ya namanya. Ya, Ya, iya. ya. Aku panggil aja Samarin. Kenyamanan bersama. Tidak seperti tadi. Iya, oke. Bang, beli busa ati di mana? Aku bilang di Tasik itu di mana ya? Dia jawab, oh sekitar sini. Kamu udah tahu belum? Belum. Aku baru 3 bulan di sini. Belum bisa kemana-mana juga. Gak hafal jalan, takut nyasar. Oh ya udah. Besok gua bawain katanya. Serius? Gua beliin. Udah. Win tuh. Beneran yang beliin. Pas udah mau bayar, katanya nggak usah. Buat kamu aja, nggak apa-apa. Di situ gue langsung baper kan, loh ini kok cowok baik banget sama gue gitu kan. Cewek mana yang dibaikin gak baper? Bener nggak? Iya. Bagaimana tuh? Oke. Iya kan, cewek kalau dibaikin terus mana yang cewek gak baper gitu. Ya, Nah lanjut. terus pas udah nih ya, gue ini bentar, gue bangunin bapak gue dulu. Anjir, pause-nya bagus banget anjir. Oke, jadi tadi ya kita ini dulu ya, kita jadi bahasan dulu. Berarti kalau cewek itu kan emang makainya tuh perasaan. Gitu. Ketika ada sosok laki-laki yang datang, ya si cewek itu pasti bakal ngerespon baik itu dari perasaan suka lagi atau kebaikannya. Ada tanggapan mungkin Agil dari sepenggal kisah yang barusan? Oke, gue lanjut kan nih. Nah, udah. Tadi mau pembahasan, soalnya pembahasan sedikit. Oh, pembahasan ya udah, pembahasan dulu aja. Iya. Cerita gue mirip Sisil juga. Wanji. Tapi cerita gue panjang. Iya, bentar kan. Nanti. Dulu, bentar dulu. Nah, gini. Agak NTR juga. Anjir. Oh iya. Nggak apa-apa. NTR. Kok NTR anjir? Genre berat gitu anjir di bawah anjir. Berlanjut nggak? Ya bentar dulu, ini mau pembahasan atau gimana? Lanjut aja dulu. Lanjut aja dulu. Ya udah. Kayaknya Tori tahu deh, ini kejadian waktu aku pas ini Cisai. Oh, ini Cisai. Oh. Echinasai. Yang kenapa? Yang mana emang? Ya jadi gini, dia minta apin sama gue. Terus aku sama dia tuh pengen foto. Gimana kita berdua foto ini gendong. Kamu aku gendong di bahu. Oh, yang itu.
Yang itu fotonya masih ada kok, entah aku hapus, lupa lagi aku ya. Dari itu aku jadi sering dekat sama dia, sering ngechat. Nah, setelah pulang dari Cisai, jadianlah kita, ngebuat satu circle kita heboh. Ya kita jalan 4 bulan, 3 berapa bulan ya? Aku lupa. Pas di bulan terakhir itu dia izin mau belajar jadi makeup troops di Bandung. Sementara aku di Tasik. Ya udahlah, oke. Nah, sejak dia ke Bandung, sikap dia tuh jadi agak dingin ke aku. Dari mulai jarang balas chat, jarang fit call, terus dia jadi sering upload foto-foto idol cewek gitu di WA-nya. Aku sih ya okein aja lah, mungkin cowok gitu kan, aku juga bebasin dia, gak larang-larang dia mau ngidol. Tapi makin sini tuh dia makin kayak apa ya, kayak hindarin aku gitu loh. Kayak jarang ngechat, udah jarang banget. Terus pas puncaknya, pas aku sakit pulang Bandung, seminggu tuh aku di Bandung, dia lost contact, bener-bener lost contact 4 atau 5 harian gitulah. Nah, aku tuh udah mulai curiga, ini kayaknya dia ada yang salah deh. Oke, aku masih positive thinking di situ. Aku balik lagi ke Tasik dalam posisi baru sembuh nih. Teman sekosanku bilang, Phil, gue mau cerita, tapi lu jangan ngedown. Gue langsung ya silahkan, mau cerita apa lu? Ini soal pacar teteh. Gue langsung bingung dong, loh kok aku yang punya masalah, kenapa cowok gue tuh ceritanya ke dia gitu loh. Jadi gini, si cowok gue tuh ceritanya ke teman sekosan gue, bukan ke gue langsung, kalau cowok gue tuh minta putus. Aneh nggak? Iya, ngilang beberapa hari, terus ceritanya ke teman gue kalau sebenarnya dia pengen putus sama gue, tapi nggak langsung ke gue. Gue nangis terus jadi-jadinya di kosan, udah mah demam kan, pilek juga, tambah nangis, udah meler. Oke, udah, terus aku chat dia, suruh jelasin kan, dan dia tuh ngebalasnya kayak santai gitu loh, kayak ada dosa. Dia bilang gini, sebenarnya aku tuh nggak mau pacaran dulu, tapi kamu kayak maksa gitu. Intinya kayak aku tuh kayak terus-terusan minta perhatian sama dia, tapi dianya yang nggak biasa gitu loh dibucinin sama aku. Kayaknya salah aku juga, karena waktu pacaran tuh aku beneran bucin banget ke dia. Kayak dia minta gambarin, oke aku gambarin. Dia minta aku bantuin, oke aku bantuin. Dia minta support, oke aku support. Gitu. Nah terus oke lah kita putus. Dan di sini gue makin sakit sudah kita putus tuh, aku beneran sakit banget di sini. Kita posisi udah putus, tapi dia masih minta aku buat nemenin dia jalan ke mall buat belanja, sama minta antar ke temannya. Dan di rumah temannya itu kita kan duduk di gitu kan, dia masih manja-manja ke gua. Sakit gak tuh? Sakit gak? Padahal posisi udah putus.
Langsung nanti pembahasan kita simpen di itu ya, di akhir cerita ini, biar finish dulu ceritanya, biar tuntas dulu, biar kita bisa ngulik dari awal story sampai ending, biar nggak salah Oke, paham. siap. Siap, siap, siap. Oke. Ya, jadi pas Lanjut, di Sil. perjalanan pulang tuh gue nanya, kamu tuh masih nganggap aku apa? Dia bilang, mantan, gak lebih. Terus aku bilang, aku tanya lagi, kok kamu masih manja-manja gitu sih ke aku? Terus dia bilang dengan entengnya tanpa bersalah, ya nggak apa-apa kali, kan manja-manja doang emang sifat laki kayak gitu. Dek, gue langsung lemes dong. Enggak Masa iya enggak cowok udah gitu putus sikapnya masih kayak gitu? Enggak itu mah. Dia sabar, dia Enggak, sabar. enggak. So, apa ya? Gua sumpah. Sifat Iya, nanti. sifat gua keluar soalnya. Enggak. Nanti. Oke, Lanjut. gue lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Beberapa bulan ke belakang tuh, bulan Desember kemarin, tahun kemarin, aku dimintain perform bareng dia cosplay di stage. Kayaknya saya tahu yang mana. Iya. Hmm, Iya. itu Semuanya. Yuk, lanjut. semuanya sudah tahu lah yang. Jadi lanjut. Ya. Lanjut. Biar kita menahan diri dulu. Ya, Ya, waktu aku sebelum membacot. sebelum membacot. Oke lah, dia balik, gue belum balik, terus temen gue bilang gini, Sil, lu kok goblok sih sama dia? Goblok kayak gimana? Lu udah tahu disakitin, masih aja sama dia. Ya gue jawab dong dengan hati nurani gue, ya gue masih sayang, jujur. Meskipun gue dijahatin sama dia, gue gak mungkin jahat sama dia. Gitu. Nah, sepulang dari event itu tuh, kita masih kontekan kan, meskipun aku udah jarang pas respon ke dia karena udah males juga. Terus waktu kapan gitu gue nangis lagi gara-gara dia tuh sebenarnya kayak deketin cewek. Dari yang kulihat, dia kayak sengaja ngupdate di WA, di WhatsApp. Aku sampai berpikiran gini, jadi apakah dia udah sama PDKT atau udah deket sama cewek ini? Penasaran lah Entah ya. juga sih. Kayak gue juga nyadar body sih, gue bukan tipenya dia. Oke, nanti. Ya, nanti pembahasannya ada semua. Gue cuman menang di baiknya doang. Dia juga bilang gitu, kamu tuh baik, cuman itu doang yang aku suka, gak lebih. Dari situ aku pokoknya postingan suicidal, sedih, stres. Kalau kalian temenan di FB ku masa-masa itu tuh, yang Ada, postingan sempet lihat. Sempat beruntun postingan yang sedih-sedih, gak update shitpost beberapa hari. Terus pas sekarang gue bangkit, gue udah PDKT sama orang yang Surabaya, dan dia seolah berharap gue balikan deh sama dia. Nah, ini nih. Dia kayak bener-bener ngerasa kehilangan gitu loh. Apa nggak denger. Jadi sabar gitu. Setelah apa yang terjadi itu, aku lihat postingan dia, dia kayak galau gitu loh. Kayak teman-temannya juga bilang, halah galau ditinggalin gitu. Kalau gue sih ya bodo amat, gue udah bukan siapa-siapanya lagi ini. Udah sekarang gue fokus sama LDR-an gue aja gitu loh. Oke. Begitulah cerita ke kandas diputusin pas lagi sakit. Pak, siapa dulu? Gil, gua dulu apa lu dulu? Apa mau yang lain dulu deh? Kayaknya kita pamungkas. Ya, kita komentar dulu pembahasan. Bagaimana mungkin? Yuk, dari Hermes atau dari Ramusha, dari Tori, dari Bay. Yang mungkin sama-sama cewek. Ya, kita lihat dari sisi ceweknya aja dulu ya.
mungkin. Tori berarti. Tori. Tori. Tor. Apa ya? Bingung gua nanggepinnya, yang lain dulu deh. Ya. Iya, Speechless Hermes. soalnya. Itu Oke. Hermes. Halo. Hermes di Angelo. Mahir Mas. Apa? Ngerespon dengerin ceritanya aja. Sisil. Oh, Mungkin lu merespon dulu Gil. ceritanya. Ayo Romusa. Apa ya ceritanya? Loh. Kok dari awal mendengar Dari kok tadi. Anda tidak Anda tidak menyimak. Halo. Dari Halo. Iya, halo. Yuk, ada tanggapan dari ceritanya Sisil? Ya udah lu aja dulu. Ya udah lu aja dulu. Lu dulu Gil, Rizky aja lu dulu deh. Ya udah, Lu aja aja dulu dulu. Gil. Ya udah gue ya. Anjir itu apa namanya? Suaranya Eho, Pak. Mantul. Aduh, siapa nih yang mantul? Mantap betul. Ya, yuk, Gil. Oke, jadi gini ya. Kembali lagi. Yang namanya cowok itu nggak satu tipe ya. Dan nggak 2 atau 3 atau 4 gitu. Ada sifatnya masing-masing, ada hal yang bisa dikaguminya, ada hal yang memang dibenci gitu dari orang-orangnya. Halo, selamat datang Gin Kazami. Mic-nya mantul ya. Ya. Nah, contohnya gue sebagai laki-laki, kalau gue ada di posisinya apa ya, mungkin kalau kita membayangkan atau kita memisalkan atau kita mengibaratkan gitu ya, kalau ku jadi orang yang digebet sama Mbak Sisil ini gitu, gue nggak bakal kayak likely kalau udah putus gue minta lagi ngajak jalan atau segala macemnya atau manja-manja, enggak gitu, karena gue memikirkan cara pandang dari 2 sisi. Yang pertama adalah dari sisi guanya, dan yang kedua adalah dari sisi orang yang menjadi apa ya namanya, pasangan kita sendiri gitu. Ya contohnya dalam masalah ini, ya kalau udah bagi laki-lakinya iya, ya nggak apa-apa lah gitu, manja-manjaan. Tapi lihat dari sisi ceweknya, dari sisi Mbak Sisilnya sendiri, ya itu sakit gitu. Ya ngapain putus tapi masih manja-manjaan gitu. Dan dia nganggapnya ya cuman mantan. Oh, itu bukan, ya sorry tapi gue bisa bilang itu bukan gue banget gitu, karena gue nggak bisa banget kayak gitu. Ya mungkin segitu aja sih. Dari intinya adalah laki-laki nggak satu atau 2 gitu tipe, dan setiap laki-laki ada kelebihannya sendiri yang bisa diandalkan atau yang bisa dikagumi, dan juga ada hal yang memang dibenci sangat gitu dari dirinya gitu. Ya lanjut, Bung Rizky mungkin, atau Bung Gin, atau Mbak Tori mungkin, atau Mbak Hermes, atau Mas Bay. Wah, Mas Bay ini. Oh iya, satu lagi. Alasan dia putusin aku apa coba? Apa? Sil, kamu terlalu baik buat aku.
Anjay. Klise. Klise. Klasik. Klasik. Oke. Menyikapi cerita Sisil ya. Mhm. Jadi dari awal storyline itu kan si cowok tuh awalnya baik ya, ngasih besar hati itu kan. Yang matinya ada Bang, dua anjir. bentar bang, mau motong dulu. Oke. Kata abang tuh barusan dari awal tuh si laki-laki mah cuma ngasih baiknya doang dari awal kan. Bukan, Tapi jadi pas Sisil akhir-akhir tuh enggak, Sisil itu baper gitu. Jadi awal perlakuan baik tuh dari si laki-lakinya gitu. Maksudnya mungkin kelebihannya karena Mhm. dia yang menjadi poin plus di mata Sisilnya. Iya, jadi Ya, poin plusnya itu dia baik, terus perhatian, care juga. Ya udah, aku ujung-ujungnya baper gitu loh. nah Jadi aku itu suka sama dia. maksudnya gitu. Oke, bisa dilanjut. oh, silakan. Nah, ya lanjut. Oke. Jadi kalau yang gua baca sih kayak ya si cowok ini berapa lama itu rentang waktunya dari jadian sampai putus? Gak lama. Sebulan. Eh, Setahun? enggak sampai setahun. Pokoknya range-nya itu 5, 6, 7 bulan. Enggak, 4 bulan 7 minggu kalau nggak salah, atau 5 bulan berapa? 4 bulan nih, 4 bulan. Dan itu dilakukan LDR apa dalam satu lokasi atau misalkan dalam 5 bulan Dia LDR berapa satu lama? kota sama aku, rantau gitu loh. Dia sama-sama di situ. Dia juga satu circle sama aku dulu. Terus Cuman pas di pindah. bulan kedua tuh dia pindah ke Bandung buat belajar kerja. Maker ya. Dari situ berubah, handsome gitu sifatnya. Oke. Ya kembali lagi sih, yang namanya isi hati manusia tuh kan nggak bisa ditebak. Sifatnya tidak bisa diprediksi. Ketika dia sikap A, belum tentu 2 hari atau 3 hari berikutnya dia akan tetap sikap. Tapi kalau tarafnya ketika sudah putus masih manja-manjaan, ya menurut gua agak ngaco juga sih. Gitu. Karena ya tadi hakikatnya kalau dia bilang cowok kan ada sifat manja, iya memang, tapi hakikat sifat manja tersebut harusnya bisa dikendalikan, harus bisa menempatkan diri si cowoknya gitu loh. Harus tahu pas pos-posnya, oh ini posisi sudah mantan, ya udah, bahasanya sadar diri lah gitu loh. Jangan mentang-mentang karena mantan terus ya udah seenaknya aja gitu, kurang lebihnya. Nah, terus kalau masalah move on, wajar. Orang perlu waktu untuk menyesuaikan diri kembali, untuk kembali merajut cerita-cerita baru dengan orang baru, itu perlu waktu. Gitu. Jadi wajar ketika ada yang ngedown gitu. Tapi kalau misalkan si cowoknya ikut manas-manasin juga dan dirimu ikut terbawa oleh permainan dia, sama aja bohong sih gitu. Selesai, Bung Rizky sudah selesai? Paling konklusinya ya tetap bahagia lah untuk semuanya, tetap pandai-pandai untuk memanage emosi gitu. Jadi tetap Gua belum nih. iya, ini kan ini masih pembahasan dari Rizky. Ibaratnya nanti pembahasannya Rizky. Iya, jadi ya gampangnya mulai berpikir realita tuh bukan cuma sebentar, tapi realita untuk kedepannya bagaimana. Gitu aja sih, cukup Gil, thank you. Oke, jadi apa ya, kita lanjut aja dulu ke Mbak Tori, silakan, dipersilakan. Jadi gue pernah ngalamin kasus yang mirip nih sama Sisil. Jadi gue posisinya udah putus. Cuman guanya belum bisa move on kan dari si cowoknya ini. Tapi kalau gue
dimanfaatin. Jadi si cowoknya itu manfaatin gue yang belum move on itu, ya tadi yang buat manja-manjaan, kencan sama gue. Kalau cewek barunya itu nggak bisa diajak jalan. Sakit sekali. Dan itu terjadi abis putus itu, ex gue ini dia jadian sama cewek itu udah 2 kali. Dan yang ketika udah kedua kalinya ketemu sama cowok yang benar-benar care banget. Kan gue join circle baru, dan di circle baru itu mereka benar-benar nekenin gue, ayolah move on, gini. Dan di circle itu juga udah ada yang suka gitu sama gue. Terus suatu hari gue ribut sama ini ex, terus sampai akhirnya gue milih calon gue ini yang di satu circle sama gue. Terus disitulah gue nilai ex gue ini egois gitu. Jadi dia sebenarnya masih mau sama gue, yang gue terima ya. Tapi dia itu cuma mau nerima kelebihan gue doang. Ex gue ini nggak mau nerima kekurangan gue, benar-benar nggak sanggup. Makanya minta putus. Kan waktu itu putusnya tuh dia yang minta duluan. Makanya ketika gue sama cowok lain, dia tuh gak rela, ex gue. Itu kasus gue ya. Gitu. Oke. Apa Mbak Hermes mau berkomentar? Buat sekarang, dulu posisinya Sisil itu posisinya udah sama cowok lain ya? Anjir. Bentar. Aku udah PDKT sama lain posisinya. Terus aku ngerasa dia masih pengen deket sama aku. Ya aku bodo amat gitu. Kamu udah nyakitin aku, apa yang balik lagi? Mau nyakitin lagi? Enggak. Waduh, kok berkurang? Enggak, dia keluar dulu, ntar cabut balik lagi kayak. Oh ya, sebelumnya sorry nih, aku tanya dulu, ini di sesi podcast kali ini untuk saat ini isinya 18 ke atas kan anggota yang ini ada di room ini. Adekku udah legal kok tuh yang di bawah. Yang mana? Gitu. Gin Kazami. Walah. Jadi maksudnya gini, jadi kita pembicaraan tuh jadi dalam kondisi dewasa dan pikiran terbuka gitu. Iya. Oke? Iya. Iya, oke. Aman, semuanya aman? Ya, semuanya aman ya. Oke, untuk yang lain mungkin mau berkomentar, mungkin udah sih yang kemarin. Bentar, muting ini. Yang ex lu itu kacangin aja udah. Kacangin. Usah diladenin. Oke. Karena yang tadi gue bilang itu kayaknya sih ex lu tuh kayak gitu. Jadi dia mau nerima kelebihan lu tapi nggak mau nerima kekurangan lu. Oke. Gitu. Oke, itu egois emang. Bentar, agak mantul ya. Apa mempunyai headset atau semacamnya? Siapa yang mantul? Kamu punya headset, Dek? Yang mantul Gin, makanya aku mute suaranya Gin. Iya. Oke. Soalnya aku nge-record ini nggak mungkin ku mute karena barangkali mau berkomentar gitu nggak kelihatan nantinya. Iya. Ini ya, soalnya gini tadi niat kasusnya Tori dulu ya. Ya mungkin, tapi mungkin kita kasih kesempatan dulu yang ke lain mungkin. Boleh, Hermes. Barangkali mungkin. Atau Romusa, Touch Me, Yurayuki, bye. Iya.
Nggak ada. Nggak ada. Mbak Hermes Oh, mungkin? next kah? Atau Yura mau menambahkan? Iya, Mau berkomentar? ini ya Komentar bebas. tentang apa nih? Baru datang soalnya. Oh, baru datang. Baru datang. Baru datang. Ini Oke. nggak tahu. Intinya tentang cerita mantanku yang kemarin. Mantan siapa? Aja. Yang kemarin. Oh, Yang kemarin itu. Jangan disebutin nama. Ya, yang Ini itulah. podcast bucin. Soalnya si Yura itu masih satu circle sama kita. Terus dia juga deket sama exku. Oke. terus Hmm. Mic-nya Yura Gak jauh. kedengeran suaranya. ini gini. Yang gue tahu soal dia itu kebenarannya sedikit kebongkar juga. Ya. Jadi apa namanya? Emang dia tuh suka nggak bertahan juga gitu kan. Nggak tahu juga sih gimana dia tuh. Yang ada di pikiran dia saat itu sampai sekarang ini dia pengen punya gitu kan. Kemarin juga sempat apa sih namanya Ngobrol. sampai nanyain gitu ke salah satu nanyain ke gua Tanyain apa? itu member idol yang itu siapa sih, tapi bukan idol Tasik. Oh itu gua kasih tahu namanya, terus kenapa suka kata gua tuh oke pangkenalkan gitu, tinggal kenalan sendiri. Nah dari situ aja udah disimpulin kalau dia emang apa sih emang gampang buat pindah-pindah. Itu yang oke tangkap sih, yang oke tangkap begitu. Padahal aku nggak ngerti dia kayak mantannya dulu itu kan gue tahu. Berusaha mungkin buat dia nyaman, tapi ya kalau dia nggak, ya Iya. udah aku lepas. Jadi aku mau ada emang dibilang apa ya kasarnya tuh ya fuckboy apa gimana nggak tahu juga sih, cuman kalau intinya mah emang nggak bisa satu lah gitu, masih belum bisa, si hatinya itu masih belum apa namanya belum nemu yang pas buat dia gitu, makanya dia suka nyari. Dia itu paling cepat seminggu dapat itu dia kalau sendiri kalau kena. Iya dia nyerita sendiri ke gua kalau habis kenalan sama seseorang gitu kan. Itu dia paling cepat waktu 1 minggu, itu paling cepat. Dan dia bilang ke gua sendiri. Tapi sorry nih Yura, gua potong ya. Itu maksudnya konten lu dapet apakah jadian apa gimana? Iya. Oke. Jadi ya. Kayaknya Oke. 1 minggu itu aku deh. Kayaknya bis dari Emi Kisah itu ini Seminggu. Masa sih? Bukannya kamu tuh deketnya pas apa sih? Aduh, sebelum Eni yang pas waktu lagi bikin armor itu. Bukannya dari situ. itu kan kalau itu kan waktu kenal. Ini waktu sukanya itu setelah Emi. Oke. Barangkali dari yang lain, Mas Bay mungkin mau berkomentar.
Mas Bay. Mau komentar apa ya? Bingung kalau ngomong. Apa? Tapi Anda mau menurut gue sih komentar? satu ya, ketika seorang laki-laki belum bisa menentukan pilihan hatinya ya harusnya dia ya jangan ngikat gitu sih. Kalau nggak bertahan gitu loh kayak tadi si kasusnya gitu loh. Iya, mestinya sih gitu. Cuma ya kembali lagi sih ketika laki-laki ngedeketin perempuan kan motifnya tuh banyak gitu. Ada yang mungkin butuh attentionnya, ada yang kayak sekedar perlu pendamping, atau mungkin ada motif lain gitu ibaratnya. Cowok deketin cewek. Bukan untuk motif yang serius ibaratnya kan gitu. Iya. Ya, tuh. Nah, hal tersebut kan harusnya bisa jadi pertimbangan tuh untuk perempuan dalam menentukan siapa nih kira-kira sosok laki-laki yang cocok untuk jadi pendamping dia, untuk jadi sosok yang memimpin dia, membimbing dia gitu loh ke depan. Itu aja sih dari aku. Tuh. Oke. Jadi apa ya? Jadi apakah kita sudah selesai untuk sesi yang tema yang sekarang? Maksudnya tema pertama ini dari bahasan dari topik yang pertama adalah ceritanya dari Sisil dan cerita kedua yang bersangkutan juga dari Tori. Bentar, aku sakit perut. Izin off dulu. Udah. Sakit perut. Oke. Ya, sebenarnya aku dari tadi masih mikirin ya menyangkut dengan apa yang Sisil ceritakan ya. Ini sebuah topik yang cukup menarik ya. Soal dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah perhatian. Ya. Sebagai contohnya adalah Sisil ini butuh perhatian dan segala macamnya. Intinya dia bucin lah intinya gitu ya. Nah, yang kita tanyakan mungkin sebagai laki-laki mungkin gitu ya adalah bagaimana perasaan perempuan saat memang benar-benar untuk saat ingin benar-benar untuk mendapatkan perhatian gitu. Bagaimana rasanya ataupun bagaimana dia apa ya bahasanya, bantuin Ki. Ki anjir. Ya, di mute. Ya anjir si bangke. Udahlah gue mau anjir. Gue cut anjir. Gue videonya cut sumpah. Anjir, sumpah gue anjir. Apa Gil? Apaan? Ih Sorry, anjir. habis disuruh. Jangan lu bilang lu AFK tadi anjir. Iya tadi gue habis ngisi air sih di Mantap Ada apaan? anjir. Enggak jadi. Kita cut aja yang tadi ya. Karena gue juga gaje. Oh, oke. Oke. Gitu aja sih. Jadi pesannya untuk semuanya, baik yang pria maupun wanita ya stay safe gitu everyone, hati-hati gitu. Apa? Gampang nyaman. Itu adiknya Sisil keluar. Iya. Enggak. Siswa keluar. Halo. Selamat datang. Halo. Oke. Bukan Sisil, adiknya si Gan Kazami ini loh. Kabut. Wow. Adiknya. Oke. Oh iya, yang gue maksudkan adalah perhatian seperti apa yang dibutuhkan oleh perempuan gitu.
karena Sisilnya tidak ada di sini, jadi kita nanyanya ke Tori aja. Sisil Bagaimana? kemana sih? Karena gini ya, Sisil karena kemana? gini ya, yang kayak gitu. kebanyakan ya, karena berdasarkan masalah gua yang sering ada gitu ya. Gini loh, kondisinya ku meskipun sibuk gitu ya, sibuk gitu, kerja gitu ya, itu juga untuk masa depan berdua gitu ya, untuk ya buat sama-sama lah intinya, bukan buat diri sendiri gitu, buat dia juga gitu. Ku Ya, capek-capek segala macem gitu, gak mungkin cuman buat sendiri gitu hasilnya. Di masa depan mungkin ya uangnya kan ditabungin, entah buat bikin rumah atau buat kebutuhan sehari-hari segala macamnya gitu, atau nabung buat usaha segala macamnya kan, buat modal nikah lagi juga gitu. Tapi yang sering terjadi adalah dia memandang gitu ya, pacarku gitu ya, memandang kalau ku ini kurang perhatian gitu. sorry habis cabut Iya, lagi. meskipun ku udah ngasih informasi sebisa mungkin gitu. Makanya aku nanyain kayak gitu. Bagaimana, Tori? Jawabannya mungkin? Quality time istilahnya. Asik. Oke, asik. Quality time, Hmm, boys. Iya, hmm. perhatiannya bentuknya itu, quality time. Oke. Makanya Iya, kan? buat yang LDR, buat yang cowok-cowok yang sibuk juga pasti sering kena kayak gitu kan dari ceweknya. Lu tuh Iya, kurang perhatian ke gue. Iya. Gitu. iya. Istilah. Apalagi gua yang kerja di industri percetakan, bermain dengan deadline ya nggak ada waktu sih kadang buat pasangan. Mm-mm. Tuh. Apalagi saya Bukan iya sih, kalau chatting itu kan kadang sekedar ngasih kabar, iya. bukan Iya, tentang quality benar time. banget. Mhm. Itu. Jadi perempuan intinya benar apa sih namanya tuh benar-benar butuh sosoknya gitu, sosok pacarnya itu loh. Iya. Mm-mm. Masalahnya gua kalau lagi nyeting atau kerja ngedesain tuh HP gua tinggal terus gua matiin. Salahnya gua di situ. Mhm. Nah, ya kita nambah kondisi lagi deh ya. Nambah kondisi lagi. Jadi gue sering kali ini kan gue berangkat jam 8 ya. Itu pulang kalau ada istirahat ya jam 2. Itu juga suka dipakai tidur jam 6, jam 5 itu berangkat lagi. Jadi butuh sejam buat ke kosan intinya. Jadi sejam 2 jam buat perjalanan. Nanti ya nyampe jam 6 lagi ke restoran sampai tutup gitu. Ya sekitar jam 10 jam 11 baru pulang lagi. Dan itu ya emang capek banget gitu, capek banget. Kadang suka langsung ketiduran atau langsung dari mandi langsung gak ada energi langsung tidur lagi atau gimana gitu. Nah, yang bakal kutanyain lagi adalah eh kita kita ngobrolnya bener ya, ini open minded atau segala macamnya lah intinya ya kan, bener kan ya, kita Ya berpikir kan dewasa tadi ya gini ya sini ya. tadi kan makanya gua tanya ini usianya Ya, sudah 17 plus belum gitu. ya, ya maksudnya Aku jangan udah sampai 20 plus malah. ya maksudnya Iya, gue 25 malah 25 plus malah. oke. Ya maksudnya dalam artian gini ya, dalam artian jangan sampai nyinggung gitu atau gimana gitu ya, kesinggung atau gimana rasanya gitu. Nah, eh bagaimana rasanya gitu ya, bagaimana rasanya sang perempuan gitu saat saat sang lelaki memang nggak bisa ngasih perhatian gitu, tapi dalam artian bukan karena dia nggak mau gitu, Tapi karena nggak bisa. ya karena dia emang nggak bisa gitu karena kondisinya gitu.
kondisi sama aktivitas yang Iya. terlalu padat. Iya gitu. Nah, mungkin komentarnya itu seperti apalah gitu. Seperti apa perasaan sang cewek saat seperti itu gitu. Karena ya banyak kasusnya mungkin yang LDR dan sibuk itu ya ujung-ujungnya marahan lagi gitu. Gara-gara hal itu gitu. Ya kadang-kadang kita juga sebagai lelaki nggak ngerti gitu. Maksudnya ya kita sibuk, kita berjuang buat dia juga, terus kecapean, kok dia malah marah gitu. Bukannya kita mau juga untuk langsung tidur gitu, cuman ya karena capek juga gitu. Nah silakan komentarnya. Kalau gua ya Mhm. karena udah keseringan gitu Iya. kasus kayak begitu. Jadi ya Halo, ya saya udahlah. kembali dari sakit perutku. Anjir, selamat Iya, datang. selamat datang. Selamat datang. Bagus sekali. Ini diedit bagus sekali saya. Selamat datang. Ya, lanjut. Terima kasih, lanjutkan. Iya, kalau gue sih udah ngalamin kayak begitu, jadi ya udahlah. Cuman tetap sih ketika gue lagi ini diomongin bisa cute time kapan gitu, walaupun itu sebulan kali kalau gue. Oke, jadi kayak tapi maksudnya dalam artian pertanyaannya adalah bagaimana perasaannya gitu. Perasaannya. Ah, Iya, Ya, kalau gue gimana ya? Kecewa mungkin, tapi ya lu mau marah juga nggak bisa gitu. ya, oke. Mau gimana lagi? Hmm. Cuman yang harus dihati-hatiin adalah ketika si ini cewek itu udah ngerasa capek banget gitu, kayak apa ya istilahnya, karena kelamaan nunggu gitu. Oke. Dan cute time Jenuh, itu titik jenuh ya. belum iya, di situ sih sering jadi berantem gitu. Ceweknya jadi sensi. Iya, Sensitif ya. oke. Dikit langsung dibacok. Ngerti. Ya, itu ya kan kita ngobrolnya sambil diskusi gitu. Jadi saling membantu juga gitu. Karena kita gini loh, kita informasikan juga bahwa kita sebagai lelaki juga sebenarnya ingin yang terbaik untuk perempuan gitu, untuk pasangannya masing-masing gitu. Cuman gitu, kondisi juga memaksakan kita untuk meminta pasangan kita untuk mengerti gitu. Meskipun kita sebenarnya nggak mau juga untuk meminta pasangan kita untuk mengerti gitu. Kalau bisa ya kita ngertiin gitu. Hanya Tapi saja kalau kondisinya ya gitu. harus kalau misalkan kondisi kayak gitu, ceweknya juga harus ikut ngertiin. Nah, nyambung lagi nih. Atau mungkin ada yang mau komentar-komentar lagi mungkin dari Bung Rizky atau Bung Aku Sisil? baru datang, nggak tahu story-nya apa. Ya udah. Bung Rizky mungkin atau Bung Yura? Apa ya komentar? Ya barangkali aja. Barangkali ada komentar atau apa gitu. Atau mau menginformasikan tentang dari sisi laki-laki mengenai apa atau apa gitu yang masih berhubungan sama topik tadi. Kalau gue pribadi sih gue masih agak kurang terima yang masih manja-manjaan kalau udah jadi mantan. Oke. Kurang suka aja. Ya. Oke, mari kita bahas selanjutnya ya. Gini. Gua punya satu statement yang unik ya. Pasangan itu bukan saling mengerti, tapi
mengerti secara apa ya namanya, bergantian. Ada yang mengerti maksudnya kayak gimana? Ngerti Jadi kok. Kalau si A ngerti si B, si B harus ngerti si A gantian dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi tertentu. Nah Nggak itu boleh saling ego. ya, masalahnya kalau kita ngomong saling mengerti gitu, misalnya ada satu kondisi ya, kondisi ini masalahnya adalah keduanya lapar dan punya uang 5.000 gitu misalnya ya gitu, terus dapet es krim cuman satu potong satu gigit misalnya, piscok misalnya lah ya, piscok gitu yang kecil gitu. Ini dua-duanya itu ngasih ke ke pasangannya gitu, maksudnya ini buat kamu, enggak kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja, kamu aja ya, karena saling mengerti gitu, dan nggak ada yang mau mengalah gitu, berarti nggak ada yang mau menerima gitu, menerima pengertiannya gitu. Beda kalau mengerti bergantian gitu, misalnya ya kembali lagi ke contohnya, ini ada piscok gitu, yang laki-lakinya ngasih gitu, ini kamu aja, aku bisa nahan, masih bisa nahan kok, ya udah makasih ya, nanti mungkin selanjutnya aku yang bayarin atau apa, ya udah gitu, ya jalan gitu ya kan. Atau ada solusi lain sih Gil, kira-kira Solusi kalau lain analoginya bagi dua. iya bagi dua. Iya, itu kan Segigit kalau sama. dilogikain dalam barang gitu ya, maksudnya dalam kegiatan gitu ya. Karena kalau dimasukin ke topik intinya tentang mengerti itu ya nggak bisa gitu. Cuman itu Iya. cuma sebagai ibarat aja. Analogi. Ya, Analogi. genau. Ya, bagaimana komentarnya mungkin? Ya kalau misalkan pemahaman pasangan, yang pasangan tuh kalau kita berbicara konten ya, orang yang akan menemani sisa hidup lu di sisa-sisa lu hidup di dunia itu kan minimalnya satu pemikiran, dalam artian tempat kita bercerita, tempat kita sharing, gitu, tempat kita saling memahami itu di situ. Poinnya itu di situ. Jangan mencari yang hanya sekedar sempurna, lupa dan Ci, suara lu jauh. ya tadi kayak misalkan Tori sama Sisil itu si laki-laki kan hanya cuma menerima sisi plusnya doang, tapi menolak sisi yang minnya. Nah itu sebenarnya kalau orang yang emang niat berpasangan secara serius dan continue atau naik ke jenjang yang lebih serius dalam hal ini pernikahan, ya mungkin ada apa ya, kayak toleransi sih sama sifat-sifat negatif kan. Manusia kalau diciptakan berpasangan itu harus saling melengkapi dan satu sama lain gitu. Kalau gue sih gitu sih pandangannya. Mungkin yang lain mungkin. Dan selamat datang kepada yang baru datang. Welcome Anomaly Student. Selamat datang di podcast Bucin. Rumah sakit jiwa. Kreator asli lu. Ya anjir, ini rumah sakit ada ruangan bucin, ada ruangan horor anjir. Nanti ada ruangan cerita kocaknya deh. Iya anjir. Halo. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Enggak gitu juga, Bapak. Kok customer service ya, makasih. Gangguan kejiwaan apa yang Anda alami? Ditinggalkan pacar, diputusin pacar, atau di NTR pacar? Loh, kok genrenya berat banget di NTR anjir. NTR. Mungkin Anomali mau bercerita tentang kebucinannya atau Enggak. Saya enggak pengen cerita apa-apa. Saya cuma Oke. nyimak doang. Oke. Daripada saya gabut. Kan karena kita Radio gitu. open gitu. Maksudnya kita
apa ya, open section Open, atau apa open discussion. ya, itu What? open discussion. Oh iya. Ya. Saya cuma nyimak doang aja. Oke, Lagi siap. bosan saya hari ini. Oke. Bosan nggak ngapa-ngapain sekarang lagi orang Oke. pintar lagi disuruh diem, mendingan saya dengerin aja. Oke. Siap. Jadi ini penyiarnya tuh gua, Agil sama Sisil ya. 3 orang. Yeah. Oke. Ya, oke. Barangkali ada yang mau membahas suatu topik mungkin atau masalah-masalah kebucinannya gitu. Kita open diskusi lagi. Kita berdiskusi lagi. Ya mungkin kalau pembahasan soal asmara tuh, tapi ini sorry banget kalau misalkan sampai ada yang tersinggung. Nah ya, apalagi kalau yang nontonnya itu mantan-mantan kita atau siapapun yang pernah berhubungan sama kita. Loh, kok begitu? Enggak gini. Maksudnya apa? Ntar gua tutup pintu dulu. Langsung dikomentarin pakai meme-nya yang di Discord ini. Oke. SHI. Kemarin gua ngelihat kasus di Facebook. Itu ada seorang apa ya? Bisa dibilang YouTuber itu, konten kreator. Yang itu kan nggak ada pernah sekarang. Yang mana sih? Yang di kelas itu kan? Iya, Apa? yang 4 kali Sumpah, hamil dan 4 kali sekali. digugurin. Siapa? Oh, yang itu. Ah, yang mana sih gue? Gue nggak tahu loh. Oh, itu konten kreator. Iya, yang 4 kali hamil, 4 kali digugurin juga. Nggak tahu anjir, siapa anjir? Sumpah itu brengsek itu. Udah konten kreator, udah ngintet 4 kali, hamil orang 4 kali. Wah, anjir fix disensor sama gua anjir, ini editnya anjir. Fix anjir ini mah. Barbar gitu. Terlalu barbar. Wah, kalian menyiksa Agil ini. Iya anjir editnya anjir ini. Oh, enggak apa-apa tapi kita Yang horror podcast aja Agil pegel. pegel anjir ininya anjir apa namanya? Nyatetin obrolannya anjir. Harusnya dikasih peraturan, harusnya sih. Sorry sih. Enggak apa-apa. Enggak, tapi Gil, kalau lo mau tahu nih ya, YouTube itu sebenarnya kalau lo kontennya 18 plus malah lebih banyak yang nonton sih pembahasan. Iya. Kan open minded anjir. Anjay. Smart Kayak people. Om Deddy gitu kan. Smart people. Smartphone with smart people. Ya, tapi ingat open minded jangan kebablasan juga. Iya. Jadilah open minded yang benar gitu. Ya. Nah, oke. Kita lanjut kemana ini? Ya, topik seputar bucin mah itu aja sih. Bolak-baliknya, muter-muternya mah. Ya, tentang asmara mungkin kita Iya, makanya ini kan yang lagi kita ulik juga kan, barangkali member di sini ada yang punya cerita berbeda. Iya. Dibanding yang lain. Tentang perbucinannya. Kalau gue sih waktu itu diputusin tapi dibanjur di depan stasiun. Dibanjur dong. Disiram pakai aqua botol. Siram. Disiram. Kalau nggak ada, aku yang cerita. Iya. Nah, boleh. Iya dong. Sok cerita. Boleh. Yo. Anjir ini mau durasi Jadi berapa? lanjut. Enggak apa-apa, lanjut. Jadi lanjut yang ceritanya tadi Sisil ya. Kan ex gue gitu. Jadi ketika gue join circle gue ini benar-benar nekanin gue banget gitu. Udah lu move on dari ex lu tuh dimanfaatin. Sebut aja Sam sama Richard lah gitu. Bukan nama asli ya. Dan gue kan deketnya sama Richard ya awalnya.
sampai akhirnya gue jadian sama Richard. Sam ini juga awalnya kan bener-bener ibaratnya kayak macam belangnya kita. Terus? Udah gitu kita kan sering nemu hambatan ya. Gue sama Richard tuh beda-beda bertolak belakang banget gitu, tapi masih masih saling ngerti gitu. Masih ada solusi apa kita masih bisa cari jalan tengahnya walaupun kita berbeda banget. Sampai kita tuh kalau ada masalah atau apa kita bener-bener ya selesaiin sendiri gitu, nggak bawa ke forum atau apa. Sampai member-member yang lain juga kayak iri gitu sama gua sama Richard ini, karena adem ayem aja, bahagia-bahagia aja gitu kelihatannya, padahal mah nggak gitu. Terus suatu hari Sam ini kan dia di Jerman ya. Dia balik bulan lalu, bulan Februari itu dia balik ke Indo. Gua kan sama Richard nih ibaratnya yang emang yang paling deket banget gitu sama Sam. Sam itu juga kayak macam belangnya kita gitu. Otomatis kan kita pengen ketemu kan, benar-benar pengen ngabisin waktu main gitu sama Sam ini. Terus suatu hari kan Valentine tuh, Sam itu pengen pengen makan unagi di tempatnya pokoknya dekat rumahnya Richard, katanya unaginya enak di situ. Terus Sam ini minta antar gua kan, karena gua sama Sam ini jaraknya ya Bogor Depok, gimana sih, kan gak jauh-jauh amat buat berangkat bareng gitu. Terus kan gua kayak ogah-ogahan gitu kan awalnya. Kata Sam juga, udahlah yuk sekalian ketemuan Richard. Sorry mau nanya nih. Richardnya yang dimaksud Richard Lucius bukan? Bukan. Kan gue bilang ini bukan nama bohongan. Nama Bukan bohongan. Oh, sorry. Oke, lanjut. Soalnya bukan cosplayer juga dua-duanya. Circle-nya bukan circle cosplay. Circle apa dong? Circle ini, circle luar. Circle luar. Oke deh, lanjut. Terus apa tadi kan berangkat tuh makan unagi. Bentar. Di situ tuh pas berangkat tuh kayak perjuangan banget, udah mah hujan. Terus dicipratin mobil lah sampai celana basah. Nunggu Grab lama. Mana Grabnya mahal lagi. Dan itu tuh yang ngebayarin semuanya Sam. Demi kado Valentine gitu. Awalnya kan gue mau ngasih kado Valentine tuh buat Richard itu pas Komifuro. Cuman kata Sam, udah jangan Komifuro kelamaan, udah sekarang aja gue bayarin tuh. Halo. Ya makanya kan sekalian nemenin Sam. Maaf. Terus ya udah gitu ngasih surprise segala macem. Dari situ tuh entah kenapa gue kayak feel kayak mestinya kan
gue ngasih surprise nih ke cowok Pasti gue. happy gitu. Iya pasti happy kan mestinya dia, karena gue ngelihat dari ekspresi cowok gue juga gitu. Dia kaget, dia seneng gitu dapat hadiah. Karena kan pas hari H Valentine-nya kan gue isengin kan, aku kasih coklat ya, cuma kasih coklat foto coklat doang gitu dari Google. Terus sampai itu kan, sampai dia nge-rename di server tuh, dia ganti nickname dia jadi Electronic Choco gitu. Iya, karena dia Valentine dapetnya Electronic Choco. Iya, terus Lovely. iya. Dan pas hari H juga gue kayak nekenin banget gitu, gue tuh masih di rumah, kayak PAP gue baru bangun tidur tuh gue kirimin, padahal gue lagi di kereta gitu, kayak udah gitu ngomongin masak mie juga lah apa, kayak kesannya tuh gue chatting sama dia dan gue ada di rumah, padahal gue lagi ke tempat dia. Kan ya nggak nyangka banget kan pasti jadi cowok gitu, udah mah jauh. Bogor Tangerang, jauh-jauh dari Bogor ke Tangerang Lumayan jauh itu. buat ngasih. Iya, Cuma ngasih coklat doang. iya. Enggak sih, nggak coklat doang sebenarnya, coklat sama sial rajut itu gue ngerajut sendiri 1,8 meter. Sweet. So sweet. Oh my god. Beri nilai bucinnya 1 sampai 10. Minta rating. 10 lah. 10 lah. Oh iya. Lanjut. Bisa Lanjut. Iya, coklatnya mah nggak seberapa sebenarnya. Sialnya itu yang nggak nyangka, yang dia nggak nyangka bakal dapet. Terus gimana? Dan anehnya ya, abis dari ngasih surprise itu gue nggak ngerasa seneng, anehnya gue feel nothing. Jadi kayak di situ kan abis balik itu gue di mobil sama maksudnya sama Richard, gue feel nothing sama Richard gitu. Abis abis ngasih surprise kayak gitu gue malah feel nothing gitu kan, aneh kan. Iya sih. Biasanya kan kalau ngasih sesuatu ke pasangan tuh seneng, kadang suka sampai salting juga. Iya. Ini malah sebaliknya, gue malah feel nothing. Terus dari situ kan Sam ini kan kayak baik banget gitu sama gue. Jadi kayaknya dari situ kayak baper gitu gue sama Sam. Terus di mobil juga kan berdua, gue bingung ya, kayak bener-bener bingung gitu, karena ya masa gue demen sama Sam gitu, sama teman sendiri gitu. Dan Sam juga sama Richard kan temenan deket banget gitu, mereka bener-bener satu selera gitu. Di situ pas balik pokoknya gue bener-bener bingung. Mana besoknya juga nyokap gue di opname kan, udah makin pusing itu. Terus waktu itu gue pas lagi nungguin nyokap gue kan chatting kan sama mereka berdua tuh, chatting panjang, dan gue lebih nyaman sama Sam dibanding sama cowok gue sendiri. Situ kan gue bingung kan, kayak
lu jatuh cinta sama orang lain di saat yang gak tepat gitu. Di situ kan gue bener-bener bingung. Terus akhirnya besoknya gue jujur sama cowok gue. Kalau gue kayak gue suka sama Sam gara-gara pas Valentine itu. Surprise Valentine sih karena ya itu bukan 14 Februari ngasih ininya. Terus di situ kan ya otomatis jadi apa? Richardnya kan shock kan gitu, anjir sama apa? Teman gua, cewek gua naksir sama teman gua gitu. Dan di situ kan kita mutusin buat break dulu kan. Kita nggak putus tapi ya rest aja gitu, buat ngejernihin pikiran. Cuman di masa-masa hubungan kita istirahat tuh si Richard ini baper. Masih chat gak kamu walaupun masih break? Masih. Sekedar masih, halo apa cuman kabar? Iya, cuma sekedar gitu doang. Gue sama Richard. Gimana ya? Cuman kan karena cuma sekedar hai itu doang, kayaknya mungkin jadi masalahnya itu jadi Richardnya baper gitu. Ya gimana ya, guanya kan bener-bener butuh waktu buat berpikir jernih gitu. Karena ya kayak gini kondisinya. Gue juga pengennya sama Richard terus, cuman kalau perasaan gue udah dimainin lagi, ya udah kayak gak jelas gitu. Ya gimana? Terus akhirnya jadi banyak drama kan. Hubungan kita lagi istirahat dan malah jadi banyak drama. Dan dramanya ini pasti ngelibatin Sam. Kan gue gak enak kan sama Sam. Terus lagi rest juga sering banget ditanyain nextnya hubungan kita gimana. Anjir, itu kan buat gue yang masih perasaan gue beda-beda, kayak gue masih bingung gitu. Dan gue ditanyain kayak gitu ya berat buat gue. Sampai akhirnya gue gak tahan, ya gue bener-bener ya udah deh lanjut tapi ya dalam hati gue pengen bener-bener fokusnya sama Richard doang gitu. Gue bodo amat lah gitu, Sam gak usah dipikirin gitu. Maybe Sam ini cuma angin lalu doang gitu. Terus ya pas di Komifuro juga kan gue lebih banyak ngeluangin waktu sama cowok gue juga daripada sama Sam. Oh, lu ke CF 14? Oh, yang kemarin itu cowok kamu? CF. Yang gemuk, putih, koko. Yang mana? Yang pakai wig hitam. Yang mana, Sil? Yang pakai sweater atau jaket warna abu-abu bukan sih? Yang selalu di samping kamu, Tori? Oh, iya. Sil kok gue nggak lihat, Sil kok gue nggak lihat, Sil. Dah lu mah masa bodo amat dengan lingkungan. Dibully aja. Gimana mau sama orang lain? Yuk. Ya nge-mute dia. Iya, lanjut. Oke. Iya. Lanjut. Nah, itu cowoknya. Oke, apakah sudah selesai story-nya? Belum. Oke, dilanjut. Udah gitu kan nginep di hotel tuh. Wow. Nah, enggak rame-rame ya. Enggak, sumpah ini mah batuk ya Allah. Ini mah beneran batuk ya Allah. Siap-siap ngedit, Gil.
Iya. Parah. Pas batuk Editornya ada full ini ini. ada pop up berita corona. Oh, gitu. Gue seorang editor jatuh sakit corona. Yuk, Mesen 2 dilanjut. kamar, gue sendiri, mereka berdua. Siapa anjir? Mesen kamar 2, gue sendiri, cewek sendiri gitu. Oke. Oh, iya. Cuman ya tetep kan pas tengah malam kan ada teman gue join, cowok juga. Jadi ya tengah malam paling main remi gitu. Main poker deh. Main Waduh. poker barengan. Terus apa ya, dari situ juga cowok gue kayak pengen punya waktu berdua gitu, keluar main apa segala macem gitu. Sedangkan di situ tuh gue pengennya main rame-rame gitu, karena gue udah lama banget gitu nggak nongkrong sama temen rame-rame, kan seru kan. Nah gue tuh udah lama, terus cuman cowok gue kayak pengennya berdua doang gitu. Terus kan anjir, hati-hati gitu. Gue jadi bener-bener apa ya, di situ bener-bener gak nyaman. Terus di situ juga sebenarnya gue pengen nyolong waktu gitu sama supaya gue bisa confess sama Sam. Karena Sam ini Senin tuh balik ke Jerman. Cuman maaf nih motong nih. Sam itu orang kerjanya apa dia? Kok bisa balik ke Jerman? Maaf nih motong. Sam ini masih kuliah. Orang Indo. Orang Indo, kuliah di Jerman. Jerman mana? Iya. Munchen. Munchen, Freiburg. Oh ya, lanjut. Iya. Terus kan dari itu kan udahlah bodo amat. Gue pengen jujur tapi gimana gitu perasaannya. Bener-bener bingung. Pengen fokus ke Richard tapi Richardnya gak bikin, makin hari tuh makin bikin gue gak nyaman. Gue mau confess ke Sam juga jadi gimana gitu. Terus ya udahlah bodo amat gitu, gue fokus sama Richard. Terus pas balik kan gue balik bareng sama ini kan, balik sama Sam karena searah. Terus abis itu Richard nge-PM gue pakai bahasa Inggris kan. Gue harap kita bisa ketemu lagi di masa depan kira. Hah? Iya. Sweet. Kan gue jadi bingung kan ya. Anjir, ini gue mau lapar lu. Gue mau confess ya, maksudnya buat gue mau confess biasa doang gitu ya, buat jujur doang, gue nggak ngarep apa-apa gitu dari Sam. Cuman gue udah dibaperin gitu. Terus kan di situ gue nahan nangis. Takutnya ditanya apa-apa gitu sama Sam-Samnya juga kan yang repot. Gue bener-bener nahan nangis. Itu dieman juga kan sama Sam. Sampai dia nyampe Depok gitu. Sampai dia nyampe Depok kita tuh nggak benar-benar diem, nggak ada topik obrolan, dan guenya juga baper gitu. Terus pas udah nyampe rumah, Richard gini kayak benar-benar neken gue banget kan, ini kita kelanjutan hubungan gimana, padahal gue udah beberapa hari sebelumnya gue udah bilang kan gue mau lanjut gitu, gue pengen benar-benar memperbaiki hubungan gitu, pengen ya mungkin perasaan gue ke Sam angin lalu doang gitu. Cuman kayak Richard
bener-bener neken bang gue banget kan. Gue lagi perasaan, lagi bingung, terus gue ditekan kan gak enak. Terus akhirnya kan di situ ya udahlah putus aja, pusing gue kan digituin mulu. Gue putusin aja akhirnya. Dan si Richard juga nggak terima sih sebenarnya diputusin. Cuman ya gue bilang gue bener-bener gak tahan. Gue lagi pengen berpikir jernih, perasaan lagi bingung. Terus malah ditekan gitu kan gak enak. Abis dari putus itu makin banyak drama dan gak lama tuh si Sam nge-PM gue. Terus? Ya. PM apa? Nge-PM kan. Kalian putus. Gue belum ngasih tahu apa-apa kan ke Richard. Ke Sam. Soalnya Richardnya ngasih tahu duluan ke Sam gue putus. Terus dari situ gue kan masih sensi ya, gue masih sensi gitu. Kenapa kalian putus? Terus kenapa Iki lagi? Kenapa gue jadi sebut nama asli yang tadi sensor? Wah, Rizky, Anda kok mantannya story Anda? Gagal sensor. Rizky, ya gagal sensor lagi. Kembali lagi ya, yuk. Iya, jadi kita tangguhkan semuanya kepada editor, ya kan? Iya. Siapa editornya? Saya, Bapak. Saya. Kreatif. Lanjut. JBL. Ya. Oh, bisa diam sebentar. Yang lagi curhat mau ngomong dulu. Silahkan. Terus tadi sampai mana sih? Oh ya. Sampai putus. Soal sensor. Sampai ditanya-tanyain. Sampai sensor. Gue ditanya-tanyain kan sama Sam kenapa putus nih sama Richard. Gue bilang maybe Richard neken gue kan, neken gue tentang perasaan gue karena gue suka sama Sam gitu. Gue akhirnya confess di situ. Terus di situ Sam kaget kan, kok bisa. Terus dari situ Sam kayak ngerti gue. Ya perasaan lagi bingung terus ditekan ya pantas aja gitu dia kena drama karena dia juga pas lagi banyak drama dan kena Sam itu dia juga bingung gitu kenapa ke gue gitu. Nah drama dan ininya kena gue. Oh itu yang pegang benar. Oh itu yang pegang HP, tolong di mute aja. Itu kedengeran ini suaranya. Terus ya di situ. Oke. Drama. Drama. Pantas aja kemarin banyak drama terus tiba-tiba soalnya pernah pas ada drama juga Richard ngirim chat kayak gini. Sam nitip Tori ya bla 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 intinya kayak gitu. Tiba-tiba orang nge-PM kayak gitu nitipin ceweknya ya kali. Pernah drama gitu. Nitipin barang gak? Iya, kayak nitipin barang emang. Waktu sebelum putus ya pernah nge-PM kayak gitu ke Sam. Oke. Terus ya intinya Richard lagi Samnya ngerti gitu. Gue lagi bingung. Terus kayak gitu Richardnya dan akhirnya putus kayak
Terus Richard lagi, Samnya itu langsung ngajakin gua TTM-an. Langsung ngajakin. Aduh. Dramatis Makanya sekali. dibilang Tragedi. kayak makanya dibilang NTR juga ya maybe gitu karena Samnya langsung ngajak TTM-an. Serius Kan gue bilang karena kan Sam sama Richard kan temenan. NTR. Serius lu NTR? Iya. Kan gue tadi bilang Sam sama Richard itu temenan. Teman baik. Kita semua teman baik. Teman satu selera. Sahabat Aku satu lebih semati. sukanya ditikung daripada NTR loh. Ya, tapi gimana ya? Udah putus. Kalau Terus ngajak TTM-an. Kalau misalkan lagi masih ada hubungan terus si cowoknya ngajak TTM-an tuh namanya nikung. Kalau ini udah putus. Baru banget putus malah. Oke. Ya. Waktu itu gue nggak iyahin karena ya gue butuh pelarian gitu. Oke. Pelarian itu pelampiasan tuh ya. Udah selesai nih Tori. Ini apakah sudah selesai? Sampai sekarang gue masih TTM-an sama si Sam. Anca. Oh. Nah, Pak itu Jager, baru itu Pak disengaja Jager itu. Pak Jager gimana komentarmu Pak Jager? Cuman sebenarnya saya kok namanya Pak Jager drama. ya anjir namanya. Bentar namanya. Itu nickname-mu itu Jager Nautilus. Siapa yang anjir. salah mau? Saya bentar. Jager Nautilus. Gue ngasih yang enak. sekarang jadi dramanya tuh pihak lain yang mau tahu. Jadi kan mereka pihak lain kan cuma tahu kalau gue sama Richard itu putus. Kan kepo kan, gak ada angin, gak ada apa. Kemarin adem-adem aja, tiba-tiba putus. Itu. Richard ini ngasih tahu ke dua orang. Dia dua orang ini kayak petingginya lah, petinggi di circle kita. Nah, petinggi di circle kita akhirnya jadi apa coba? Nge-kick. Nge-banned Sam dari server. Oh ampun, mantannya baperan sensian sumpah. Iya, Richardnya baperan dan owner circle kita emang kayak gitu. 11-12 bucinnya. Ya. Harusnya kalau satu serius nih gak usah pamer-pamer pacar ya. Terus kenapa? Kamu di-invite apa itu awalnya tadi? Sorry, gak dengar tadi. Di-invite? Iya, make sense. Ya, lanjut lagi. Cuman kalau sekarang gue sama Sam bete juga sih. Gue pokoknya intinya gue sama Sam bete sama dua petinggi itu tuh. Yang satu mod, yang satu owner. Bener-bener bete banget. Karena gara-gara ya emang mereka si ownernya sih yang yang gak suka aja gitu sama si Sam. Jadi kayak Sam ngapain aja gitu, konteksnya apa, orang lain slow, dianya nggak si ownernya nggak slow, jadi bawa masalah itu. Ditambah ngedengar ceritanya versi dari Richardnya, pasti kan kayak gitu kan, ya pacar sendiri diambil temen gitu, gimana nggak sebel. Itu bikin makin puncaknya sampai di-banned dari server. Kamu nggak situ? Kenapa? Nggak keluar dari server gitu? Pas kayak gitu, pas sama? Iya, sampai sekarang Sam belum join ini,
belum join server lagi ya, namanya juga di banned. Dan belum beres juga masalah yang Sam sama ownernya juga. Ya udah, gitu aja. Selesai. Oke. Oke. Pak Hayu, gimana komentarnya? Nah, kan enak kan? Kayak kan Komentar tentang apa ya? Ini Mas Hayu tentang apanya dulu nih? kayak gimana gitu kan? Hayu. Hayu. Gitu ada. Hayu nggak tuh kan? Hayu sama Komentar Hayu tentang sama. semuanya dari awal sampai akhir gue denger, atau tentang masalah Bennett membenet di servernya gitu. Kok Bennett Terserah membenet? Enggak sih. Menurut gue tuh kalau mana ya, kayak misalnya kayak siapa sih? Yang dari awal dulu nih ya, dari kalau gue denger ya tentang masalah misalnya lu udah punya pacar gitu kan, nah tapi lu nyamannya sama orang lain gitu. Itu sih gimana si orangnya sendiri gitu, kayak ngaturnya tuh gimana. Tapi karena story ini gitu. ya, si story ini tidak bisa gitu ya, jadi kayak jadi bimbang gitu. Dan akhirnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya gue sendiri gitu ya, gue sama story beda kan. Story bisa, story nggak bisa, mungkin gue juga nggak tahu gue bisa atau enggak ya. Kalau misalnya gue lebih nyaman sama cewek lain, gue tuh kayak mungkin membatasin kayak dia tuh gimana ya, sebagai nyamannya sebagai teman aja gitu, cukup sebagai teman gitu, kayak nggak ada bedanya udah dapet best friend cowok gitu, cuma ini best friendnya kayak cewek gitu kan. Gitu loh, cukup dibatasin sampai situ, jangan lebih gitu. Iya. Atau Ya, gitu milih aja, kayak gua. Apa tuh? Kalau gua mengantisipasi buat mengantisipasi hal-hal yang membuat gua bisa suka sama orang. Misalnya terlalu dekat atau terlalu yang ngobrol sampai kayak ada kemungkinan untuk bisa jadi kayak deket banget, gua nggak bakal ngelakuin itu. Makanya kalau lu nanya gua di Jerman ini, Gil, lu ada yang naksir kagak di Jerman? Kagak ada, karena gua juga udah ngilangin interest gua sendiri ke orang lain gitu. Dan gua emang ngebatasin banget gua komunikasi sama yang namanya perempuan gitu, karena gua ngerasa meskipun gini ya, prinsip gue adalah meskipun gue LDR ya, meskipun gue nggak kelihatan di mata dia secara langsung gitu, misalnya gue bisa ngobrol atau segala macam, tapi tetap kalau dia tahu gitu, tetap aja itu hasilnya tetap sakit hati gitu. Dan gue nggak mau lagi untuk menyakiti hati orang lain gitu. It's enough gitu. Karena gue mempunyai masa lampau yang sangat tidak sehat. Benar nggak, Dokter Bucin? Oh, benar sekali. Ya, itu seperti itu. Nanti kita mungkin lanjut di podcast Bucin yang kedua mungkin kalau soal tentang saya ya. Atau mungkin nanti kalau pada masih kuat ya kita bisa lanjut sih. Nanti podcast nge-uploadnya 6 jam aja. Mantap kan? Ya. Bangke anjir. Gua pada apaan anjing? Kok editornya kuat kagak? Kayaknya versi soundnya aja dulu ya. Nanti versi visualization-nya nanti anjir. Menyusul gitu anjir. Gue 40 menit aja udah pusing editnya anjir. Iya makanya anjir, gue yang dari video tapi video. Iya, gue aja yang Yo, itu yang. apa kabar anjir, yuk? Belum beres, kabar apa? Tugas gue ada yang nyetak gitu. Oke, mungkin ada yang mau kembali lagi ke topik, jadi ada yang mau berkomentar lagi mungkin tentang dari story-nya dari Tori gitu. Mungkin seasonal prayer ini yang baru ganti nickname. Apa? Iya, Saya? mau berkomentar atau apa gitu mungkin, atau memberi masukan atau memberikan kritik mungkin dari sisi laki-laki gitu, atau
bagaimana lah. Barangkali mungkin Kayaknya udah ingin cukup deh. Udah Oke. cukup saya. Oke. Ini ada Pijita bagaimana? Baik, terima kasih semua kesempatan. Ya, bentar ya, mau besarin dulu volumenya ya. Oke, lanjut boleh. Menurut saya, Tolong itu bikin gak usah taruh depan kipas. Sorry. baik, menurut saya ya saja. Apa menurut Iya. Anda, Pak Pecita? Ya, lanjut. Mic-nya tolong dekatkan pada mulut, jangan dekatkan pada udara. Kedengaran nggak? Kedengaran. Telan kalau bisa. Sisu dari tadi kecil suaranya, serius saya. Dari tadi. Padahal ini mic udah depan mulut loh. Udah mau batal. Kalau bisa ditelan aja. Kalau bisa ditelan aja. Lebih kopas bayar GoPay. Ya, lanjut. Gimana? Jadi ya kalau seada pacar begitu ya diharapkan jaga hati sajalah. Oke, saya terbaik juga ini ada pacar. Bukan. Ya. Halo. Apakah DC? Suaranya Ini pembahasan sampai mana ya tadi? Suaranya tuh dari atas terus nih. Aduh. Langsung. Pembahasan sampai mana tadi? Udah selesai Bapak. Kok dari tadi lama Pak? Iya, tadi habis mandi sebentar. Allahu Akbar. Discord nyala tapi gak itu. Enggak. Gimana? Ini Vegeta ini anjir udah 160 ini anjir volume. Cuman nggak kedengeran ini. Iya. Mic-nya kok kejauhan kayak. Tadi sampai ngejaga hati. Ya kan? Intinya sering menjaga hati begitu. Iya, mungkin ya. Terus apa lagi? Gue mau ngomong. Apakah Anda mencari buku di sini? Cari Dragon Ball. Sorry mau ngomong ya. Oke. Silakan Tori. Jadi gue tahu sih dari pas minggu sebelum gue jadian, sebelum putus juga gue udah mesti jaga jarak sama Sam. Cuman kayak keadaan tuh kayak bener-bener ngedesak banget. Gue tuh nggak tahan sama Richard. Gue nggak tahan sama sikapnya cowok gue yang neken banget. Gue serius, gue tuh orangnya gampang stres dan gue nggak tahan yang namanya ditekan. Makanya gue putus juga karena benar-benar kayak gitu. Gue nggak suka. Dan itu tuh kejadian nggak sekali ini doang. Gue pernah waktu itu lagi di rumah sakit. Lu tahu kan cewek lagi sakit di opname, LDR juga kan, benar-benar butuh perhatian banget. Tapi dia malah bikin masalah. Gue lagi waktu itu soalnya pernah lagi teleponan, tiba-tiba dia kayak langsung marah-marah gitu, gak jelas. Katanya kayak pelampiasan gitu, kayak dia ada masalah di rumah dan dia ngelampiasannya ke gue yang lagi sakit kondisinya, di opname malah. Ya, pintar kali. Serius, ini pintar banget ini cowoknya. Iya. Lagi sakit, lagi omel gitu ya. Lampiasin ke cewek lagi tambah sakit. Mantap. Bunuh aja. Makanya bener, jadi pengen, karena kondisi juga intinya kan, kondisi juga membuat Anda memilih pilihan yang sebenarnya
tidak Membuat direkomendasikan Anda untuk nyaman. iya gitu. Tidak direkomendasikan untuk hubungan Anda saat itu gitu. Tapi Iya, Anda kayak juga gitu. berpikir untuk diri Anda sendiri ke depannya. Seperti itu. Tapi aku Kayak gitu. setuju sih kalau misalkan menurutku Tori milih itu menurutku ya pilihan yang terbaik. Soalnya hubungan sama Richard tuh udah kebilang toksik. Udah kayak cowoknya tuh kayak terus-terusan menuntut ke ceweknya buat perfect, sementara si cowoknya ini nggak tahu dirinya sendiri gitu, nggak ngaca dirinya sendiri. Anda belum tahu cerita cinta saya yang sekarang ya, Dokota cinta. Ceritain. Pak Ayu, tolong ceritain. Oke, lanjut. Saya terlalu bucin ya gitu. Enggak, Beberapa bukan. Kalau misalkan si ceweknya nggak stresan, kalau misalkan masih dalam hubungan yang masih harmonis ya nggak apa-apa. Kalau misalkan udah dalam kayak posisi Tori yang tadi tuh, itu udah nggak sehat, Pak. Iya, cuman gini. Saya mungkin sekarang bisa senyum-senyum saja di depan Anda semua gitu. Tapi saya juga mempunyai background yang memang ada saatnya terpuruk dan ngerasa bahwa hubungan ini terlalu toksik gitu. Karena ya, 4 tahun itu nggak sebentar. Nggak gitu. bentar. Iya, Iya. pasti ada asam pahit, asam manis. Asam garam lah. Kayaknya gue kelewat si Tori sama si Richard udah berapa lama pacaran? Udah lama kayaknya lo. Si Tori sama si Udah Richard kan 6 bulan lebih, jalan 8 6 bulan apa ya? Nah, jalan 8 bulan. Oke. Sebulan gini. lagi melahirkan tuh. Astagfirullah. Aduh, anjir. Ini ngasih efeknya bangke sekali ini nanti. Saya nyari materialnya banyak sekali ini. Udah mata di gua sakit perut. Iya. Editornya musikin nanti abis ini, abis podcast musikin. Lu pacaran namanya Hese. first date tentu gitu kan, nggak lucu. Emang ada yang kayak gitu? Ada. Apaan? Ada sih, First date cuma Itu pucek-pucek tau gak? Pucek. Yuk, jangan bilang lu pucek ya. Hiu pucek itu anjir. Sama Ya, kembarannya maksud gua Mas kalau- Printing. enggak juga ini. Oke, ini mau lanjut nggak ini anjir? Lanjut. Kita lanjut aja jadi durasi 6 jam kita kayaknya ya. Mbak Tori, Udah udah berapa selesai jam? itu Mbak Tori. Udah selesai. Ya. Oh, udah. Ada. Mas Ayu mau ngeceritain atau enggak? Mau Gil, menceritakan. udah berapa jam ini Gil? Gak tahu anjir, Bapak saya juga soalnya pakai Nvidia anjir, saya ngerekornya anjir. Lu sombong ya Pak, sombong ya? Enggak juga sih anjir. Soalnya gue nggak bisa ngelihat durasinya sekarang. Dari jam berapa sih Kira-kira kita? lah. Jam Gimana? 9-an, jam 8. Kalau tadi aku sama dirimu sih dari jam 6, Gil. Iya. Oke. Allahu Akbar, 4 jam dong. Iya. Itu kan tanpa record Bapak. Tanpa record. Tadi mulai record itu jam 9. Aku Iya, berarti yang udah- opening. Jam Udah 9. jadi jam Iya. Oh, berarti baru sejam dong. sejam. Kurang 5 menit, 5 jam lagi. Ayo. Oke. Kita lanjut aja ya berarti ya. Tapi ya, nggak ada yang mau berkomentar lagi mungkin? Jangan minta saya buat komentar ya. Saya juga udah cukup kayaknya. Oke, ya. Kayaknya oke. udah cukup. Kayaknya cukup ya. Oke. Jadi gini, konklusi? Ya, Boleh. konklusi. Dari Agil dulu. Sok dari Loh. siapa dulu nih yang mau ngasih kesimpulan? Sisil, terus Hiu barangkali. Iya, mungkin. Aduh, Hasim. Iya. Alhamdulillah. Positif Corona. Saya vonis kalian semua untuk dikarantina. Katanya ada di rumah sakit ini. Apa? Bawa mereka ke RSCT deh. RSC. Iya. Kalau mau minta rujuk. Oke. Jadi konklusinya dari siapa dulu? Bung Rizky aja dulu lah. Yang pertama lah. Oke.
konklusinya. Ya yang paling tua yang paling tua sih lah ya. Aduh, Anda memberikan pekerjaan lagi kepada editor gitu kan. Oke. Jadi gampangnya mau gini. Cinta itu salah satu bentuk emosi dari manusia yang sifatnya tuh nggak bisa ditebak. Kapan mau datang, kapan mau pergi, kapan dia mau menetap, dan pada siapa dia menetap. Asik. Kembali lagi, kita yang sebagai manusia harus menyikapinya tuh dengan pikiran terbuka, dengan logika yang sehat gitu. Jadi jangan semata-mata. Tolong jangan kopi ya, kopi paste ke Milia ya. Oke. Jadi ya intinya kembali lagi ke bagaimana kita menyikapinya. Terus kalau untuk yang belum move on, yang namanya manusia kan emosi berubah-ubah, perasaan kadang silih berganti. Ya biar waktulah yang buat nyembuhin hal seperti itu. Gitu tuh. Mungkin konklusi dari saya, jangan mencintai jika itu masih setengah hati sih. Itu aja. Thank you. Iya. Baik. Ada yang mau berkesimpulan lagi mungkin dari kepala rumah sakit mungkin? Ya apa kepala rumah sakit? Kan ente. Kan Anda yang punya Bapak lagi Mbak. Bu. Oh Iya Ibu. Emak gitu. Jadi gimana ya? Orang ketiga itu bakal hadir kalau kamu sama pasanganmu itu hubungannya nggak gitu. Itu dari satu sisi si A marah-marah terus si B selalu tersalahkan. Jadi si B ini mencari pelampiasan lain ke si C. Begitulah intinya dalam hubungan itu saling jujur supaya terjadi simbiosis mutualisme gitu. Oke. Dari yang lain mungkin? Dari autornya sendiri mungkin? Siapa autornya? Tori kan? Ya. Kok tadi sih komen juga sih? Ya barangkali berkesimpulan. Ini kan kesimpulan. Yang curhat, yang simpul. Pintar ya. Emang sih yang barangkali gitu. Barangkali kan. Yang terjadi itu apa ya? Ya terjadi aja gitu loh. Iya. Jadi, sekarang waktunya move on lah gitu. Dengan lagunya mantap. Yes. Tapi apa ya next ya sekarang nih ya kan kayak TTM-an nih masih TTM-an sama dia. TTM apaan sih nggak tahu aku. Teman tapi maksa. Mana ada. Tapi maksa. What? Wow, ini masokis namanya. Oke lanjut. Cuman yang terjadi sekarang nih udah jadi TTM-an. Jadi nggak jelas juga gitu ya? Enggak, bukan nggak jelas, malah positif. Waduh. Tapi ya udahlah, jalanin aja. Bentar. Ini BGM-nya ganti ya? Bagus lagi yang jangan diganti. Bagus lagunya. Gue ganti ini karena udah sesinya mau selesai kan. Jadi kita ganti pakai saxophone tadi kan keyboard. Enggak, aku yang ganti deh. Lagunya sebenarnya bagus anjir. Lagunya bagus malah ini mau ini enggak bakal berarti enggak bakal jadi durasi 3 jam gini. Berapa jam? Oh iya, gue mau nambahin dong satu lagi ya. Boleh. Apa ya? Iya boleh. Yang mungkin jarang diomongin gitu ya, atau gue kurang benar dalam suatu hubungan tuh mungkin harus adanya apa ya, toleransi gitu loh, kayak
menerima gitu kayak Anjay. ya menerima apa adanya gitu kan. Kayak misalnya dia punya temen cowok banyak gitu ya nggak apa-apa lah gitu kan, temen gitu ya katanya. Selain ya tapi Katanya mau kejujuran nambahin juga diem. penting. Maksudnya? Ya, tapi kan Yuk. toleransinya seberapa Ya, dengerin. tinggi toleransi satu sama lainnya itu loh, Mas. Iya, tapi tetap aja harus ada batasnya. Iya. Betul. Malah itu yang jadi tantangan. Tantangan Iya. setiap pasangan itu adalah saling toleransi dan saling mengertinya gitu. Bukan Iya. saling mengerti, tapi bergantian mengerti. Anjir. 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 Ya, saling sama aja tuh lu. Ya enggak lah anjir, kalau saling itu dalam satu waktu. Gitu. Ya iya, kalau saling itu Ya dalam gitu. satu waktu. Ya iyalah. Nah, KBBI. Anjay. Kalau bergantian itu Agil kan going to Doktah Bucin. anjay. Next Doktah Bucin. Oke. Apakah kita lanjut ke cerita saya atau bagaimana? Ayo. Kalau Ya. kalau tidak ada yang ini apa ya, Mas? Kalau tidak ada yang mau ngomong lagi, silahkan dilanjutkan. Iya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Tadinya aku mau ngajakin banting setir ke podcast horor, tapi waktunya Kata saling podcast adalah itu kata saja. untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Wah. Ya berbalas-balasan. Gitu kan. Saat Anda Ya, bergantian Anda sama memberikan ya beda juga. Oh, Ya udahlah anjir nih, pokoknya itulah anjir lah. Bangke. Pasti Agil. Saya pusing, Bapak. jatuh cinta itu boleh. Anjir. Terus Yang aja nggak boleh itu, yang nggak boleh itu berlebihan. Berlebihan. Ya. Ya, kalau tahu kan berlebihan bisa bikin nggak enak dalam hubungan. Ya. Oke. Jadi kita berkonklusi bahwa semua hal yang memang tidak enak gitu, tidak enak dijalani ya bakal jelek ke depannya gitu. Dan hasilnya Intinya juga keselarasan. Intinya mah antara cinta sama logika itu selaras atau berbanding lurus. Oke. Ya. Ya, anjir. Untuk kesekian kalinya saya akan bertanya, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Gue sih enough, cukup. Oke, enough ya. Enough. Ya oke, Gua sih apakah nggak kita Udah sih gue kasihan aja yang edit ya. Oke. Apakah kita hentikan lagi? Stop dulu sampai sini atau bagaimana? Kita cukupkan Kalau saja. mau closing, kita closing. Nanti gue closing. Serah sih. Ya kita vote aja. Kita mau lanjut di podcast ini atau kita berhenti? Ngebucin aja dulu sih. Siapa yang setuju Oh, untuk kontol. dilanjutkan? Kita off dulu, bentar. Saya off dulu ya. See ya. Ya. Udah, beres. Baru. Close. Close aja. Gua Aku sih yes. Pada diem lagi ada close aja. Iya, maksudnya yang ganti close. topik sih, lebih prefer ganti topik. Prefer ganti topik ya. Ya udah. Ya tapi tetap aja sih close kan berarti podcastnya. Iya. Kalau misalnya bukan Libu topik atau enggak, ya Meister, terserah gimana. Libu Meister Kan? silahkan. Ganti topik sih. Iya, maksudnya Libu Meister silahkan melakukan closing. Oke. Lu closing Rizky. Konklusi dari podcast Bucin kali ini, edisi kali ini, gue tutup pakai kata-kata sederhana lah. Ya intinya jangan berusaha untuk berkomitmen kalau belum siap punya komitmen. Terus jangan mencintai orang lain kalau masih setengah-setengah. Gitu aja sih. Anjay. Mario Rizky. Dan bagi anda yang ingin bercerita silahkan join Discord kita. Iya. Kasih. Ada linknya Boleh. di bawah. Ya. Oke. Podcast Bucin nanti kita rutin berarti ya tiap minggu. Iya, kalau ada waktu Please and sayanya Bapak. subscribe. Kalau ada Don't waktu. forget to like, share, and subscribe. Ya, please.
Oke. Udah diperpanjang, kita goleran di lorong SD aja di sini. Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. 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 Oke. Ya, jadi pokoknya sampai jumpa di Yakin nih? next podcast ya. Dan Enggak ada, lanjut. apanya anjir? Lanjut apa anjir? Maksudnya ini cuman buat closingan podcast doang, Bang. Iya, lanjut lagi Ya, see closingnya. you next Iya time anjir podcast bangke. nih. Ya, oke. Gitu. Oke. Mau closing aja ribet. Sampai bertemu Iya, di anjir. lain kesempatan. Ya. Ciao. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau berbagi ceritanya, dan buat yang mau berbagi cerita di sini, kita link Discord-nya ada di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih.